Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Cindy Beradina, NPM 191101010153 dari kelas K semester 6. Video saya kali ini akan membahas tentang 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang pertama adalah learning to know, belajar mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, belajar terampil. Yang ketiga learning to be, yaitu belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat learning to live together, yaitu belajar menjalani kehidupan. Yang pertama adalah learning to know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui, yang dimaksudkan bagaimana seseorang menguasai instrumen pendidikan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan hidup. Learning to know ini menganjurkan peserta didik untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to know, yang artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Learning to know memiliki 4 perbedaan proses berpikir kompleks. Yang pertama, problem solving, proses dasar berpikir untuk memecahkan hal yang sulit diketahui. Yang kedua, decision making, proses dasar untuk memiliki sebuah respon yang baik di antara beberapa pilihan. Yang ketiga, critical thinking, proses dasar untuk menganalisis argumen dan menghasilkan pengertian yang bermakna. Yang keempat adalah creative thinking, proses dasar berpikir untuk mengembangkan ide baru yang membangun. Yang kedua adalah learning to do. Learning to do atau belajar untuk berbuat, dimaksudkan bagaimana peserta didik belajar aktif dari perkembangan teori learning by doing, yang menekankan bahwa siswa perlu dilibatkan belajar secara spontan dan berinteraksi langsung agar mampu dalam memecahkan suatu permasalahan. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan kemampuan yang harus menuntut fisik, yang memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah soft skill, merupakan keterampilan yang menuntut intelektual yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, dan kemampuan berbahasa dan sebagainya. Yang ketiga adalah learning to be. Learning to be atau belajar menjadi seseorang. Pilar ini menekankan pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan, soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Yang keempat adalah learning to live together. Learning to live together atau belajar hidup bersama. Pilar ini biasanya diterapkan melalui pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, sehingga terdapat hal-hal yang dicapai seperti peningkatan keterampilan, kepercayaan diri yang lebih baik, dan peningkatan belajar. Pilar ini menekankan kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah sebagai hasil dari proses pembelajaran, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan. Nah, hal apa saja yang sudah saya lakukan dari 4 pilar tersebut? Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, saya rasa saya sudah melakukan keempat pilar tersebut, misalnya pada pilar learning to live together. Hal ini sering saya implementasikan atau alami dalam kegiatan pembelajaran, seperti belajar kelompok dalam kelas, menghargai pendapat teman, serta menerima pendapat teman yang berbeda pendapat. Selanjutnya, hal apa yang akan saya lakukan agar 4 pilar tersebut dapat terpenuhi? Yang pertama, pada learning to know, saya akan berperan sebagai fasilitator yang dapat menuntun peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, learning to do, yaitu dengan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, learning to be, yaitu dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah learning to live together, yaitu dengan mengajarkan peserta didik untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dan saling memberi dan menerima.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.